Oke, kembali lagi bersama saya Pak Ramadelau, tentunya di dalam channel yang membuat kita belajar matematika yang asyik dan menyenangkan. Ya, Bapak sengaja memakai cover lagu ini dari Bang Angga Chandra karena saya berpikir kalau saya harus membuat pembelajaran ini semuanya untuk kamu dimanapun kalian berada semuanya. Oke? Oke. Materi kita kali ini adalah trigonometri untuk sudut yang pertama 30 derajat, yang kedua 45 derajat, dan yang ketiga 60 derajat. Dan dalam pembahasannya Bapak akan mencoba mengulas membedakan satu persatu, cuma yang akan Bapak pertama ulas adalah yang 45 derajat, karena yang 30 dengan 60 derajat mereka akan satu paket. Oke, mari kita bahas satu persatu. So, dalam pelajaran ini Bapak selalu menekankan kepada kalian jangan stres, nikmati saja, to be enjoy, dimanapun kamu berada untuk belajar matematika, jangan terlalu takut-takut banget. Sip, asik. Sekarang kita masuk di perbandingan trigonometri untuk sudut 45 derajat. Di sini Bapak menghadirkan segitiga. Segitiga ini segitiga siku-siku dan segitiga siku-siku ini sama kaki. Jadi sisi AC dengan sisi AB itu besarnya sama. Anggap saja kita kasih satu satuan. Oke, jadi AC adalah satu satuan dan AB adalah satu satuan. Karena kedua sisi mereka sama atau karena mereka adalah segitiga siku-siku sama kaki, maka otomatis kedua sudutnya selain 90 derajat, kedua sudut lainnya adalah 45 derajat atau sama besar. Sehingga kalau kita totalin, itu sebuah segitiga 90 tambah 45 tambah 45 hasilnya, iya 180 derajat. Betul. Sekarang permasalahannya ketika ada sebuah segitiga siku-siku sama kaki dengan sisi pendeknya adalah satu satuan, maka kita akan cari berapa sisi miringnya. Sisi miringnya adalah sisi yang berada di depan sudut 90 derajat, yaitu sisi BC. Maka BC kuadrat seperti dalil Pitagoras adalah tentunya jumlah kuadran kedua sisi lainnya. Berarti AB kuadrat ditambah AC kuadrat. Oke. AB sudah kita tahu satu satuan berarti satu kuadrat ditambah AC-nya juga adalah satu kuadrat. Nilai dari satu kuadrat adalah 1 ditambah satu kuadrat juga adalah 1, sehingga BC kuadrat sama dengan 1 tambah 1 sama dengan 2. Oke, ini masih BC kuadrat. Kalau BC-nya berarti tinggal akarkan aja karena lawan dari pangkat adalah akar. Maka BC sudah kita ketahui, sudah kita dapatkan BC sama dengan akar 2. Oke, kita kasih di sini akar 2. Sehingga ketiga sisinya sudah kita dapatkan nilainya, yaitu AC sama dengan satu satuan, AB satu satuan, dan BC adalah akar 2 satuan. Sekarang kita masuk mencari nilai perbandingan trigonometrinya. Perhatikan, kedua sudutnya sama 45 derajat. Maka untuk sin 45 derajat, ingat kembali sin demi. Ya. Sin demi adalah sin depan miring, sinus depan miring. Jadi untuk mendapatkan misalnya sudut B, maka sinus sudut B sama dengan depan per miring. Depan sudut B adalah ini AC. AC-nya berapa nih? AC-nya adalah 1. Maka sisi depannya adalah 1. Sementara sisi miringnya adalah
ini akar 2. Sehingga sin 45 derajat sama dengan 1 per akar 2. Oke. Atau kita bisa rombak dia atau lebih sederhanakan dia, merubah bentuknya. Sin 45 derajat sama dengan setengah akar 2. Nah, pasti ada yang bertanya, Pak, kenapa bisa ya 1 per akar 2 kok bisa menjadi atau sama dengan setengah akar 2? Nih, Bapak kasih jalannya biar tidak bingung adik-adik semuanya ya. Kita mengalihkan kedua ruas dikalikan dengan akar 2, sama-sama dikalikan akar 2 gitu. Jadi tadi sinus 45 derajat kita sudah dapat 1 per akar 2. Jadi kedua ruas dikalikan dengan akar 2. Jadi pembilangnya dikalikan akar 2, penyebutnya juga dikalikan akar 2. Jadi 1 dikali akar 2 hasilnya akar 2, dan akar 2 dikali akar 2 hasilnya akar 4. Akar 4 itu adalah 2, sementara akar 2 nggak bisa disederhanakan. Oke? Maka sin 45 itu sama dengan 1, tinggal memindahkan aja ke sebelah kanan menjadi perkalian akar 2-nya. Jadi sebenarnya tidak mengurangi nilainya, karena akar 2 dikali 1 sama hasilnya akar 2 per 2. Jadi setengah akar 2. Kira-kira seperti itu kenapa adik-adik semuanya, kenapa bisa dari 1 per akar 2 bisa juga setengah akar 2. Kalau kamu pakai ini boleh, kalau pakai yang di bawah juga sama saja. Oke, sekarang kita masuk di cosnya, nilai cosnya untuk 45 derajat. Oke. Perhatikan cos, cosami, cos samping miring. Maka untuk sudut B ini 45 derajat, maka samping per miring, cosami, samping per miring. Berarti yang samping dari sudut B adalah ini, yang sisi AB, berarti 1. Maka cos 45 itu adalah 1, ini sisi sampingnya. Dan sisi miringnya adalah akar 2. Berarti cos 45 derajat sama dengan 1 per akar 2, atau cos 45 derajat sama dengan setengah akar 2. Jadi bagaimana bisa bentuknya seperti ini? Sama seperti yang ini tadi adik-adik. Oke. Kalau mungkin kalian juga membedakan, Pak, kenapa sisi sudut B yang apa yang kita cari? Kalau adik-adik semuanya juga pakai sudut C, boleh. Berarti cosami dari sudut C adalah cosami. Cos samping miring, berarti samping dari sini adalah ini, sisi 1. Yang satu-satuan, sisi AC. Jadi 1, sisi miringnya adalah 2. Jadi tetap 1 per akar 2. Jadi seperti itu. Kita masuk ke tandesannya. Tandesa kemarin adalah tangan, depan, samping. Untuk mendapatkan tangan, rumusnya adalah depan per samping. Maka untuk tangan 45 derajat, coba yang ini deh, atau yang di atas deh, kita pakai yang sudut C, 45. Berarti tangan, tandesa, depan, samping. Depannya adalah 1, dan sampingnya adalah 1. Maka, ya, sekali lagi, depannya adalah 1, dan sampingnya adalah 1. Jadi, tangan depan samping sama dengan, kalau tangan 45 sama dengan 1 per 1. 1 dibagi 1 hasilnya 1. Jadi tangan 45 derajat sama dengan 1. Kira-kira seperti itu adik-adik. Kenapa bisa didapatkan? Karena 45 derajat ini kan termasuk dalam sudut-sudut khusus. Jadi, kenapa dia bisa muncul seperti itu aja, Pak? Gitu. Jadi, jawabannya karena memang ini tadi. Kita sudah membuktikan bagaimana konsep dasarnya untuk bisa mendapatkan sinus, kosinus, dan tangen untuk 45 derajat. Kira-kira seperti itu. Sekarang kita masuk untuk sudut 30 derajat dan 60 derajat. Konsepnya seperti ini adik-adik untuk mendapatkannya. Ada sebuah segitiga. Segitiga ini adalah segitiga sama sisi. Ya, jadi sisi ini
Oke, kita kasih dulu nama segitiganya adalah PQR ya. Jadi ketiga sisinya ini adalah sama besar. Jadi kita kasih lambangnya. Ya, saya sudah kasih garis 2 warna biru muda. Melambangkan kalau ketiga sisi ini sama besar. Anggap saja kita kasih nilai setiap sisinya adalah 2 satuan. Jadi PR 2 satuan dan PQ adalah QR adalah 2 satuan, demikian juga PQ adalah 2 satuan. Karena ketiga sisinya juga sama panjang, maka otomatis segitiga tersebut ketiga sudutnya juga adalah sama besar. Jadi sudut P adalah 60 derajat, Q 60 derajat, dan R adalah 60 derajat. Jadi kalau ditotalin 60, 60, 60, hasilnya 180 derajat. Kemudian Bapak ingin membagi dua segitiga ini. Bapak ingin membagi dua segitiga yang sama kaki tadi. Jadi Bapak kasih garis pembatasnya. Ini dia. Oke. Yang dua ini dulu kita pindahkan ke bawah. Oh, jatuh. Dia jatuh. Kita panggil lagi dia. Kita panggil. Nggak apa-apa. Nggak usah takut. Oke, jadi panjang PQ tadi kita sudah tahu 2 satuan. Sama ya. Titik ini Bapak kasih namanya titik S. Oke. Jadi sekarang ada 4 titik di sini. Ada P, Q, R, dan S. Oke. Karena tadi panjang PQ sama dengan 2 satuan dan saya sudah membagi mereka sama besar, maka otomatis PS sama dengan QS atau SQ. Jadi panjang sisi PS sama dengan panjang sisi QS. Anggap saja bukan anggap, tapi ini pasti ya. Karena ini adalah 2 satuan, dibagi sama besar berarti PS sama dengan 1 satuan, sementara SQ adalah 1 satuan. Jadi kalau ditotalin 1 tambah 1 hasilnya 2. Begitu. Demikian juga karena tadi garis pemotongnya membelah kedua sudut di R, maka tadi nilai sudut R adalah 60 derajat, maka sudut yang sebelah kiri ini nilainya 30 derajat dan sisi yang sebelah kanannya adalah 30 derajat. Sehingga kalau ditotalin 30-30 hasilnya 60 derajat. Jadi coba kita belah mereka. Kita belah, kita pisahkan satu persatu. Ya, ini mereka berpisah bukan karena berkelahi atau apa ya, bukan karena saling baper-baperan, tapi karena memang ini kepentingan kita untuk bisa membahas mereka satu persatu. Jadi jangan merasa kalau ini ada dendam di antara mereka. Nggak ada. Just kidding. Oke. Mereka sudah terbelah nih, ada 2 bangun jadinya. Bangun yang segitiga siku-siku jadinya. Jadi yang sebelah kiri adalah bangun segitiga siku-siku, demikian juga yang sebelah kanan. Sekarang sudut mereka terbagi, ada 30 derajat dan 60 derajat. Oke, demikian juga di sini 30 derajatnya, di sini 60 derajatnya. Masih warna merah adalah sama besarnya, yang garis 2 biru juga sama besarnya. Oke. Berdasarkan dalil Pitagoras, kita ingin mencari panjang RS. Panjang RS ini, karena belum kita ketahui berapa itu panjangnya. Maka kita gunakan dalil Pitagoras. Maka berdasarkan dalil Pitagoras, sisi miring kuadrat sama dengan sisi pendek pertama pangkat 2 ditambah sisi pendek yang kedua pangkat 2. Atau jumlah kuadran sisi pendeknya sama dengan kuadrat sisi miringnya. Jadi untuk kalau kita ingin mencari, karena kan RS ini adalah salah satu sisi pendeknya atau sisi pendek yang kedua, yang sisi pendek pertamanya adalah PS atau SQ, maka sisi pendek yang kedua adalah RS. Maka sisi pendek kedua kuadrat sama dengan sisi miring kuadrat dikurang sisi pendek yang pertama kuadrat. Oke.
Kalau aplikasinya di dalam gambar, untuk gambar yang sebelah sini, RS sama dengan QR adalah sisi miringnya, dikurang QS adalah sisi miring yang pertama. Sisi pendek yang pertama, mohon maaf. Jadi, RS kuadrat sama dengan nilai QR tadi adalah 2 satuan, sementara QS adalah 1 satuan. Jadi, 2 pangkat 2 dikurang 1 pangkat 2. Oke. Jadi, RS kuadrat sama dengan 2 pangkat 2 sama dengan 4, dikurang 1 pangkat 2 sama dengan 1. Maka 4 dikurang 1 sama dengan 3. Sehingga RS-nya sama dengan akar 3. Nah, sekarang kita sudah dapat nih sisi RS. Kita kasih dulu ini. Oke. Ini RS-nya adalah akar 3, demikian juga di sini Bapak sudah kasih RS-nya akar 3. Oke, untuk yang sebelah kiri Bapak ingin fokuskan ke sudut 30 derajat. Ini, perhatikan yang bangun sebelah kiri, Bapak lebih fokuskan dia ke 30 derajat, sementara yang sebelah kanan, Bapak ingin fokuskan dia ke 60 derajat. Maka kita bahas satu persatu untuk sudut 30 derajat. Sindemi sinus depan miring. Maka untuk sudut 30 ini sudut 30-nya, abaikan dulu yang 60 derajatnya. Maka sindemi adalah sinus depan miring. Depan dari 30 derajat adalah, ya itu dia, sisi yang berputar ini. Jadi satu satuan per sisi miringnya adalah itu PR ini, berarti 2 satuan, maka sin 30 adalah 1/2. Jadi sinus 30 derajat sama dengan setengah. Untuk cosnya sendiri, cosami, ingat lagi cosami, cos samping miring. Lihat sudut 30 derajat, sampingnya adalah akar 3, sementara miringnya adalah 2. Maka cos 30 derajat sama dengan akar 3 dibagi 2. Jadi tinggal pisahkan lagi, berarti setengah akar 3. Oke. Sementara untuk mencari tangannya, tandesa sama dengan tangan depan samping. Lihat yang sudut 30 derajat, depannya adalah 1, sampingnya adalah akar 3. Oke, jadi depannya adalah 1, sementara sampingnya adalah akar 3. Jadi, tangan 30 derajat sama dengan 1/3. Itu dia. Atau, seperti tadi cara yang sudah kita bahas tadi untuk sin 45 derajat, maka tangan 30 derajat sama dengan 1/3 akar 3. Oke, jadi itulah dia untuk sin 30 derajat sama dengan setengah, untuk cos 30 derajat sama dengan setengah akar 3, sementara untuk tangan 30 derajat sama dengan 1/3 akar 3. Next, kita ke sebelah kanan, kita ingin lihat untuk sudut 60 derajat. Untuk mencari sinusnya, ingat lagi sindemi, perhatikan, ini adalah sudut 60 derajat. Sudut 60 derajat, maka sindemi depan miring. Depannya adalah akar 3 dan miringnya adalah 2. Maka sin untuk 60 derajat sama dengan akar 3/2. Jadi, atau kita sederhanakan menjadi setengah akar 3. Untuk cosnya sendiri, cosami, cos samping miring. Maka lihat, perhatikan 60 derajat, sampingnya adalah 1 dan miringnya adalah, ya sampingnya adalah 1, miringnya adalah 2. Jadi 1/2. Ya betul. Jadi cos 60 derajat sama dengan 1/2 atau setengah. Oke. Kita lanjut untuk tangan. Tandesa, tangan depan samping. Maka depannya adalah
3, akar 3 maksud saya, dan sampingnya adalah 1 satuan. Jadi akar 3 bagi 1 atau akar 3 per 1. Jadi tangan 60 derajat sama dengan akar 3 per 1. Akar 3 dibagi 1. Jadi jawabannya adalah tangan 60 derajat sama dengan akar 3. Oke. Jadi kita sudah dapatkan ketiganya, sin 60 derajat sama dengan setengah akar 3 dan cos 60 derajat sama dengan setengah serta tangan 60 derajat sama dengan akar 3. Oke adik-adik, kira-kira seperti itu untuk perbandingan trigonometri sudut 30 derajat untuk sebelah kiri dan sudut 60 derajat untuk sebelah kanan. Konsep awalnya tadi semoga bisa dimengerti, namun jika masih ada pertanyaan silahkan tinggalkan di kolom komentar. Sekian dulu dan terima kasih untuk kesempatan yang baik ini. Semoga pelajarannya bisa masuk dan bisa ditangkap. Sekali lagi, jika ada yang perlu dipertanyakan silahkan tinggalkan pertanyaan Anda atau saran Anda atau apapun itu di kolom komentar. Sekian dan terima kasih. Shalom. Ya Ahowu.